Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya, pagi yang cerah, secerah wajah raja. Dia berangkat ke kantor dengan bersemangat, ingin melihat reaksi Niken yang akan dipecat. Dia sengaja berangkat pagi-pagi, padahal juga biasanya agak siang. Itu sengaja dilakukan untuk melihat reaksi Niken. Katanya mantan harus dibuang ke tempat sampah, tapi dia kok masih penasaran juga. Di lobi perusahaan. Saya nggak terima, perusahaan apa ini? Main pecat tanpa alasan. Niken ngomel-ngomel di lobi. Ia memarahi beberapa staf di sana. Mejanya harus dikosongkan. Hari ini dia dipecat. Jelas dia tidak terima perlakuan yang semena-mena tersebut. Kami mohon maaf, tapi ini perintah atasan. Cih! Raja yang mulai masuk area lobi tersenyum senang dalam hati. Akhirnya melihat Niken menderita. Ini cukup menarik karena untuk membalas sakit hatinya di masa lalu, serta untuk membalas candaan Niken kemarin tentang burungnya. Ketika Raja muncul, pegawai dan staf di sana langsung tenang sampai Niken menoleh. Mengapa keributan yang sempat tercipta langsung hening? Oh, ini pasti gara-gara raja yang bilang tidak-tidak pada atasan, gumam Niken. Kemudian langsung berjalan mendekati raja dengan langkah tegap penuh percaya diri, sedangkan semua orang terlihat melirik dan bisik-bisik. Apa yang akan dia lakukan? Apa dia akan protes pada Pak Raja? Gumam salah satu staf. Sepertinya, apa dia tidak takut kalau dituntut karena melakukan keributan? Yang lain ikut menimpali. Entahlah, aku dengar dia punya sabuk hitam, makanya kayak nggak takut sama orang. Suasana semakin heboh. Gila sih, tapi memangnya kenapa dia dipecat? Dia kan anak baru. Aku lihat juga kerjanya oke. Entahlah, mungkin masalah internal. Aku juga tidak paham. Tuh, astaga, dia nggak takut ya mendekati presdir kayak begitu. Suara bisik-bisik itu semakin heboh tatkala jarak Niken dan Raja semakin dekat. Pasti kamu, iya kan? Pasti kamu, ujar Niken sambil meletakkan telunjuk ke tubuh bagian depan Raja. Dan aksinya itu membuat para karyawan yang ada di lobi kaget. Ya ampun, apa dia sudah gila? Apa yang dia lakukan? Gumam staf paling kepo. Aku rasa mereka saling kenal sebelumnya. Sok tahu kamu. Semuanya langsung diam saat Raja menepis lengan Niken. Jauhkan tanganmu yang kotor itu, desis Raja dengan tatapan tajam. Kotor, batin Niken yang syok. Tangannya dikatakan kotor. Ia pun spontan menepuk bahu Raja dengan kasar. Hei, tangan kotor ini dulu yang mau mengusap milikmu. Hanya karena pakaianmu sekarang bagus, kau bisa melakukan apapun sesukamu. Ingat Raja, mulut diciptakan tidak untuk merendahkan orang lain. Jaga mulutmu baik-baik, jika tidak... Kenapa? Bagiku kau memang kotor. Buk, semua karyawan memekik kaget. Raja menatap kaget pada sang sekretaris yang meringkuk menahan sakit. Apa yang sudah kau lakukan? Desis Raja yang takjub dengan aksi Niken tidak pernah berubah, keras seperti batu dan barbar. Tidak mau menjadi bahan tontonan, Raja langsung menarik tangan Niken untuk menjauh, sedangkan sang sekretaris harus menahan ngilu akibat pukulan wanita tersebut. Tadi, refleks sang sekretaris langsung maju dan menghalangi agar Niken tidak melukai atasannya. Namun ternyata pukulan Niken boleh juga, mana dia tahu kalau Niken ahli bela diri. Di balik tembok, suasana sepi karena masih pagi, adapun karyawan yang lalu lalang tidak akan menyadari keberadaan mereka karena ada pilar besar yang menghalangi.
Apa yang sudah kau lakukan? Kau benar-benar tidak bisa berubah, sentak raja. Pria itu menahan nafas agar tidak emosional. Entahlah, melihat wajah Niken saja, isinya hanya ingin marah, emosi, dan frustasi. Kejadian di masa lalu menjadi penyebab keduanya kini jadi perang dingin. Kamu yang memulainya, balas Niken dengan enteng dan melipat kedua tangannya. Tidak ada rasa takut atau sesal. Selama dia merasa tidak salah, wanita itu memang akan mengangkat dagunya tinggi-tinggi, penuh rasa percaya diri. Kau benar-benar. Raja sudah mulai komat kamit. Rasanya ingin memberikan kuliah panjang lebar pada wanita di depannya yang kelihatan sok tersebut. Hanya karena posisi kamu sekarang ada di atas aku, bukan berarti kamu bisa seenaknya. Omel Niken. Jelas sekali, Niken belum tahu status raja di perusahaan tersebut. Mungkin dia pikir pimpinan perusahaan itu orangnya sudah tua. Kalaupun jabatan raja di sana tinggi, mungkin juga manajer atau apalah itu. Niken kan tahu bagaimana kadar IQ mantan suaminya itu. Belum apa-apa, Niken sudah menilai rendah mantan suaminya. Kau pasti sudah terima surat pemecatan dari perusahaan kan? Bola mata Niken pun membulat sempurna. Dia semakin yakin kalau ini ulah raja yang mungkin punya kenalan orang dalam. Sudah aku duga sejak awal, ini pasti kamu biang keladinya. Hei Raja, kamu ini kenapa? Susah sekali lihat orang senang. Belum puas kamu? Apa mau aku beberkan pada mereka semua kelakuanmu dulu, biar kita sama-sama malu? Ancam Niken yang cuma ingin menggertak. Raja langsung berkacak pinggang, bibirnya mendesis, mengumpat kesal dalam hati. Ia benar-benar salah sudah menikahi perempuan ular ini yang berlagak seperti korban. Niken, dengar ini baik-baik, perusahaan tidak butuh pegawai sepertimu, ujar Raja dengan penuh penegasan. Diejek seperti itu, Niken semakin terbakar. Hatinya mulai membara dan semangat berkobar untuk menguliti mantan suaminya itu. Aku lihat kamu takut sekali aku bergabung di perusahaan ini. Ada apa? Kamu takut ya? Takut aku bongkar semua masa lalumu itu? Atau jangan-jangan kamu gak pede? Ejek Niken dengan tatapan merendahkan. Hentikan omong kosong itu, ujar Raja sambil memegang kedua bahu Niken sampai menyandar di tembok. Jangan pegang-pegang. Niken spontan menepis lengan Raja yang agak lain. Beda dengan dulu, kalau boleh jujur, bodi Raja sekarang sih jauh lebih oke. Lengannya juga agak keras. Sejenak otak Niken malah mikir aneh-aneh. Ia kemudian menelan ludah dan mau pergi. Percuma bicara sama Raja, dia butuh bicara sama orang HRD. Niken, hei! Teriak Raja, kemudian membiarkan Niken pergi karena sudah mulai banyak orang yang lalu lalang. Ruang HRD. Niken harus menunggu dulu sebelum diizinkan masuk, sedangkan staf HRD yang dimaksud sedang di-briefing oleh Raja lewat telepon. Paham? Tanya Raja di telepon. Baik, Pak. Oke, lakukan sesuai perintah. Baik. Telepon pun mati dan staf tersebut mempersilakan Niken masuk. Keduanya lalu berbicara dan Niken mengeluarkan semua pendapatnya. Hanya didengar dan keputusan sudah final. Ini nggak fair, bagaimana bisa perusahaan memecat karyawan begitu saja? Saya sudah melewati banyak seleksi karyawan begitu ketat, saya tidak terima. Begini, saya sarankan Mbak Niken bertanya langsung pada atasan, karena saya hanya menjalankan perintah. Niken membuang nafas kesal, lalu keluar dari sana sambil memeluk tasnya. Siapa orang dalam ini? Bisa-bisanya menerima aduan dari Raja yang tidak kompeten. Hanya karena Raja suruh pecat, langsung surat pemecatan turun. Astaga, perusahaan model apa ini? Gerutu Niken, kemudian masuk lift menuju lantai atas. Setelah melewati banyak lantai, akhirnya sampai juga lantai yang dia tuju. Sesuai arahan tim HRD,
Dia pun meminta penjelasan dari atasannya. Begitu sudah tiba di depan ruang presdir, matanya menatap pintu bercat coklat itu. Ada papan besar bertuliskan presdir perusahaan di mana dia bekerja. Niken pun mengetuk pintu. Tok tok tok,